Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup Kristen yang berbuah banyak merupakan kehendak Tuhan bagi umatnya. Setelah Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, hidup kita tidak berhenti sampai di situ saja. Di bulan April ini kita sedang merayakan dan mengenang peristiwa Paskah. Tentu tidaklah mudah mewujudkan hidup Kristen yang berbuah banyak dalam kehidupan kita, karena ada banyak hama dan penghalang yang akan menyerang dan merusak serta menghambat pertumbuhan hidup rohani kita. Perlu kita tahu bahwa iman Kristen tidak memberikan jalan pintas untuk berbuah. Selayaknya pohon, kita tidak bisa bim salah bim, kita ambil buah mangga, langsung ditanam, seketika menghasilkan kembali buah mangga. Perlu bijinya ditanam, ada fase selanjutnya, biji itu akan mengeluarkan akar, batang pohon, daun, dan masih ada fase masa tunggu untuk berbuah. Saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan otomatis seketika langsung berbuah. Seperti sukus pohon tadi, dan saya namakan itu sebuah proses kehidupan. Perhatikan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, dikatakan bahwa ranting yang tidak menghasilkan buah, Tuhan katakan dipotong. Bahkan sudah dipotong pun, sampai menghasilkan buahnya pun, masih dibersihkan sama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan sesama bahwa saya katakan Tuhan itu hidup dan bekerja selalu membersihkan hidup kita melalui proses kehidupan, agar segala apa yang tidak berkenan dan yang bisa membuatnya tidak berbuah itu dipotong dan dibersihkan. Saya katakan, wow, Tuhan kita hebat. Mengapa setiap orang percaya harus berubah dan berbuah? Seorang Kristen dapat dikatakan berubah apabila karakternya juga berubah. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Buah merupakan indikator sebuah pohon yang sehat. Setiap pohon yang sehat pasti akan menghasilkan buah pada waktunya. Sebaliknya, pohon yang tidak sehat sulit sekali untuk berbuah. Demikian pula orang yang percaya yang sehat rohaninya pasti menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sedangkan di dalam diri orang Kristen yang sakit rohaninya, mustahil ada buah-buah roh. Demikian pula perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun lamanya si pemilik kebun tidak menemukan buah pada pohon aranya, sehingga ia pun memerintahkan pengurus kebunnya untuk menebang pohon itu dan berkata, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tuhan pun perintahkan akan ditebang. Demikian hidup kita orang yang percaya yang tidak berbuah, yang sesuai rencana Tuhan, Tuhan tebang juga. Ingat saudara, sebelum Tuhan menggenapi janjinya, ia terlebih dahulu memproses dan membentuk hidup kita supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang makin hari makin dewasa di dalam Dia, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Cintailah proses saudara. Saat hidup kita sehat, taat kepada firman-Nya, kehidupan kita pun pasti berbuah. Penghambat pertumbuhan akar dan buah adalah pergaulan yang salah, yang berdampak buruk bagi pertumbuhan rohani kita. Jangan sembarangan bergaul atau bersahabat, bro and sister, apalagi yang berbeda keyakinan dan prinsip. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Itu jelas saudara ya. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Teman dekat kita haruslah seiman dan rohani. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itulah sebabnya kita harus memilih pergaulan yang benar dan tepat di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa berbuah banyak? Yang pertama, dengan kesadaran kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Penulis Injil Yohanes di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4a dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Untuk bisa hidup Kristen yang berbuah banyak, maka langkah pertama yang harus kita ambil ialah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kunci yang akan membuka pintu berkat rohani bisa mengalir dan menghidupkan kehidupan rohani kita
Kenapa dikatakan demikian? Karena Alkitab menegaskan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan katakan tegas, di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuah. Bahkan dikatakan kita pasti binasa. Yang kedua, menyadari pentingnya hidup yang terhubung dengan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ke yang keempat B, dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagian firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa bila kita tidak terintegrasi, terhubung, terkoneksi, dan menyatu dengan Yesus, maka hidup Kristen yang berbuah banyak itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, hidup kita tidak bisa menjadi saluran berkat Tuhan kepada dunia ini dan sesama kita. Yang ketiga, menyadari kualitas hidup sebagai murid Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup Kristen yang berbuah banyak pasti akan mempermuliakan Bapa di surga. Kualitas sebagai murid Kristus terlihat di dalam kuantitas, produktivitas, atau hasil yang diperoleh dan dirasakan oleh sesama kita. Hidup Kristen yang berbuah banyak juga menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dampak tertinggi dari kehidupan kita sebagai murid Kristus ialah Bapa di surga dipermuliakan. Mari saudara, hiduplah di akhir zaman ini dengan bijaksana. Kita semua menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita, agar kita menggenapi rencananya sekaligus memuliakan Bapa di surga, dan sampai masa tua pun kita tetap berbuah. Karena di firman Tuhan, di Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara angkat tangan saudara. Saya akan berdoa. Saudara pejamkan mata saudara dan angkat tanganmu. Dan satu tangan lagi kau pegang pakaian yang sakit. Dengan kau percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini kau melawat, engkau menjamah, dan engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit. Saat ini Bapa, dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ini Bapa, kami percaya kuasa Tuhan yang sama dan hidup membuat mereka semua mengalami mukjizat yang besar. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau akan menerima terobosan-terobosan di dalam kehidupanmu, ekonomimu, sehingga apapun yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes.